maksudnya apa? Anda kena prank juga? Ya kalau bahasa sekarang ya kena prank juga lah. Selamat malam Bung Patra. Malam Mbak Rosi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bung Patra, saya mau double check dulu ya. Jadi Anda ini yang memberi kuasa itu Irjen Ferdi Sambo atau Bu Putri? Bu Putri. Ibu Putri. Ya, jadi Anda adalah kuasa hukum Ibu Putri, bukan kuasa hukum Irjen Polisi Ferdi Sambo. Oke. Tapi Anda dihubungi oleh siapa? Jadi kalau kronologisnya itu 19 saya pulang ibadah haji. 19 Juli. Juli ya. Hampir 1 minggu, sudah lebih 1 minggu setelah kasus itu ya? Ya. Jadi kalau peristiwa ini kan terjadi itu 8 Juli. Nah, saya baru pulang ke Jakarta itu tanggal 19 Juli, lalu 24 ya ada yang menghubungi saya, diminta saya datang ke Saguling. Ya, dari situlah saya tahu bahwa Ibu PC memberikan kuasa juga kepada saya. Oke, berarti yang menghubungi sebenarnya adalah Pak Ferdi Sambo untuk menjadi kuasa hukum istrinya. Teleponnya saya nggak tahu siapa yang hubungi, tapi yang pokok itu bahwa saya diminta untuk datang. Jadi kuasa yang saya pegang saat ini ya itu. Datang ke sana bertemu siapa? Harusnya bertemu Ibu pada waktu itu. Cuman, tapi tidak bisa. Pada waktu itu kan beliau tuh masih ya depresi ataupun apa itu yang namanya ingin saya dapatkan sebenarnya. Berarti yang berhubungan dengan Anda waktu itu adalah Pak Ferdi Sambo untuk menjadi kuasa hukum istrinya. Kalau untuk yang menghubungi bukan Pak Ferdi langsung, ya, tapi saya hanya diminta untuk datang ya untuk menjadi kuasa Ibu. Begitu. Oke. Pada saat kita bicara ini adalah hari Kamis tanggal 18 Agustus. Ya. Anda masih jadi kuasa hukum Ibu Putri? Saya masih, setahu saya masih jadi kuasanya, surat kuasanya ada di saya dan sampai belum dicabut ya? Hari ini juga tidak ada pencabutan. Ya, saya harus tanya ini sebagai double check karena ada tersangka yang sudah 3 kali ganti pengacara. Siapa tahu? Ya. Ya, jadi untuk memastikan saja bahwa Anda masih memiliki legitimasi untuk berbicara atas nama klien Anda. Anda awalnya itu menggebu-gebu sekali mengatakan ada pelecehan seksual, dugaan pencabulan. Anda masih bersikeras dengan statement ini? Jadi begini Mbak Rosi ya, melanjutkan kronologis tadi, 24 saya dihubungi dan diberikan kuasa ya. Setelah itu saya bertemu ya beberapa kali. Dalam pertemuan itu tentu yang saya lihat kondisi dari klien saya. Ibu Putri? Betul. Nah, karena saya melihat secara langsung ya, dan kondisi itu tentu berdasarkan penilaian saya itu tidak dibuat-buat ya. Dan saya diberikan informasi juga oleh tim kuasa yang lain, karena bukan hanya saya yang tim kuasa, ada beberapa. Oke. Ya. Nah, jadi Anda melihat kondisi Ibu Putri pada waktu itu, depresi, stres, sehingga ketika dikatakan mengalami pelecehan seksual, dugaan pencabulan, Anda percaya? Saya pada awal ya itu. Enggak, saya hanya tanya, Anda percaya atau tidak? Saya sangat percaya bahkan. Karena kalau Anda ditanya percaya atau tidak lama menjawabnya, jangan-jangan Anda sendiri nggak percaya. Kalau ditanya itu saya sangat percaya, bukan hanya percaya, tapi sangat percaya. 24 Anda diberikan kuasa sebagai pengacara Ibu Putri. Sebelumnya kan sebenarnya sudah ada LP atau laporan polisi ke Polres Jakarta Selatan dan kemudian Anda juga datang ke Polda Metro Jaya soal pelecehan seksual di TKP-nya itu adalah di Duren 3 setelah PCR. Anda kan di situ tidak ada kan? Tidak ikutan kan? Belum ikut. Belum ikut ya. Dan itu Anda jadikan landasan dengan bersemangat bahwa terjadi pelecehan seksual. Betul. Apalagi begini, apalagi laporan polisi tentang dugaan pelecehan atau kekerasan seksual itu dari proses LP naik ke tingkat penyidikan. Ya, oke. Tapi kan kemudian itu disebutkan pada waktu LP itu kan terjadi di Duren 3. Persis. Dan ternyata itu tidak terjadi di Duren 3. Persis. Jadi kalau Anda masih yakin terjadi pelecehan seksual? Jadi yang saya mau sampaikan ini adalah saya pun ya
diberikan informasi yang keliru. Oke, jadi maksudnya apa? Anda kena prank juga? Ya kalau bahasa sekarang ya kena prank juga lah. Seorang kuasa hukum juga kena prank? Dibohongi? Landasannya kan saling percaya. Itu yang selalu Anda katakan. Iya. Hubungan antara klien dan kuasa hukum adalah Betul. trustworthy, saling percaya. Betul, ya. Nah, bahwa ternyata saya juga kena prank, belakangan baru tahu kan. Baru taunya apa? Ternyata memang tidak ada peristiwa ataupun ya unsurnya tidak terpenuhi kan, dibilang oleh Bareskrim begitu loh. Tidak saja unsurnya tidak terpenuhi. Ketika LP itu diserahkan atau laporan itu diberikan kepada Polres dan kemudian dilanjutkan di Polda Metro Jaya, itu kan lokus deliktinya kan di Duren 3 dan ternyata tidak terjadi pelecehan seksual di sana. Ya, makanya tadi kalau disampaikan oleh Direktur Umum, ya, Direktur Tindak Pidana Umum, ya, kalaupun ada motif di Magelang disebut. Sebentar, saya mau masuk ini. Anda menyebut kena prank atau dibohongi. Anda mau lempar handuk seolah-olah juga jadi korban dibohongi gitu oleh siapa? Anda mau mengatakan siapa yang berbohong pada Anda? Verdi Sambo atau Ibu Putri? Keterangan ini kan juga berdasarkan keterangan Ibu. Jadi Ibu Putri berbohong pada Anda? Memberikan informasi yang tidak keliru lah begitu. Tidak lengkap, keliru ya, dan tidak Ibu Putri mengatakan pada Anda bahwa pelecehan seksual itu di Duren 3. Yang saya lihat itu pada waktu hasil pemeriksaan saja. Kalau secara langsung tidak. Oke, berarti saya mau tanya supaya clear. Anda taunya atau Anda begitu berapi-api kan sebelumnya bahwa ada pelecehan seksual, ada pencabulan. Dan ternyata itu tidak terjadi di Duren 3 seperti LP atau laporan polisi. Nah, informasi itu, kesaksian itu Anda dengar dari Pak Sambo atau langsung dari Ibu Putri? Untuk yang awal ya, pertama saya tahu itu ya saya membaca berkas ya. Setelah membaca berkas saya nggak tanya lagi karena saya sudah langsung percaya pada waktu itu karena sekelas Anda aktivis latar belakang YLBHI banyak membela ke kelompok tertindas, hanya melihat berkas langsung percaya. Anda? Sebaliknya untuk apa saya tidak percaya begitu loh. Kenapa saya tidak yakin bahwa Anda kena prank atau dibohongi? Karena Anda ingin melempar handuk atau melepaskan tanggung jawab, sesungguhnya bukan karena Anda dibohongi. Anda termasuk pengacara yang menghalang-halangi penyelidikan atau ingin menutupi kasus pembunuhan. Jadi begini, seluruh laporan itu ya itu sudah dilakukan. Makanya saya sampaikan tadi kronologisnya. Kronologis sampai saya diberi kuasa tanggal 24. Proses dari tanggal 8 sampai tanggal 24 itu ya saya tidak ikut. Proses mendampingi pun ataupun melakukan pendampingan ya itu tidak pernah saya melakukan pendampingan ketika memberikan keterangan. Anda begitu bersemangat mengatakan seolah-olah itu terjadi dan sekarang Anda mau lepas tangan. Saya kan nggak tahu, saya kan nggak ikutan. Anda bersemangat sekali loh. Kalau soal semangat dari dulu, nggak sekarang aja gitu loh. Iya semangat, ya. Tapi ternyata apa yang Anda katakan bohong. Begini ya, saya mau bilang dua hal. Kasus ini sedang berjalan Mbak Rosi. Kebenaran materialnya pun, ya, yang mana yang benarnya nanti, ya, itu baru kita tahu di muka persidangan.